Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terus bersukacita di dalam Allah. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Mari kita berdoa untuk pembacaan Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersukacita dan bersyukur untuk setiap kuasa dan kasih-Mu, kemuliaan-Mu yang kami alami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu akan menopang kami untuk kuat dalam iman, tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan setia bersama Yesus Sang Anak Domba, sehingga kami melihat dan mengalami kemenangan Sang Anak Domba. Dalam Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Amin. Wahyu 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan.
Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema hari ini raja di atas segala raja. Datunna mintu datu. Ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Tak jarang negara yang menganut sistem ini mengalami gejolak perebutan kekuasaan. Mereka berharap meluaskan daerah kekuasaan. Seorang raja sebagai pemimpin tertinggi selalu merasa diri lebih dari raja yang lain. Hal itu terjadi dalam bacaan kita. Dalam penglihatan tersebut, Babel digambarkan sebagai seorang pelacur besar yang penuh dengan dosa. Betapa tidak, sebagai bangsa yang besar, Babel menghasilkan para raja yang cabul dan melawan Allah. Bahkan rakyatnya pun turut mabuk oleh anggur percabulannya. Babel seperti seorang perempuan pelacur yang mengendarai iblis. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, seperti tertulis dalam ayat 3. Mereka hendak berperang melawan anak domba dan congkak menunjukkan kekuatannya. Mereka merasa diri kuat dan lebih hebat daripada Allah. Namun anak domba mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Kesaksian ayat 14. Siapa yang setia kepada anak domba akan menang melawan Babel. Yang setia kepada Allah akan terus melihat kemenangan sang anak domba. Sedangkan yang hidup dalam Babel akan dibinasakan. Saudara-saudara, kita mungkin pernah dipojokkan oleh orang lain karena memilih setia kepada Yesus Kristus. Sementara karena pilihan lain, orang tersebut tampak lebih baik, lebih senang, lebih berhasil dan menjanjikan. Bagaimana respons kita? Mungkin ada yang tergoda dan akhirnya dikalahkan sehingga mengikuti mereka. Ada pula yang berupaya keras untuk melawan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan memilih meninggalkan Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan kita tetap setia bersama dengan Sang Anak Domba, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Sang Pemenang. Amin. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk setia di dalam kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.